Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk coding register pada aplikasi Home Property. Di sini saya sudah membuat suatu desain. Langkah selanjutnya saya akan mengubah nama ID-nya satu persatu. Saya ubah nama pengguna, lalu email, selanjutnya kata sandi, daftar, dan yang terakhir masuk. Langkah selanjutnya, saya akan ke coding Java Register. Nah, di sini saya akan menyebutkannya variabel terlebih dahulu. Pertama, edit text, nama pengguna, lalu email, lalu kata sandi, button, daftar, lalu text view, masuk. Bagaimana cara menentukan edit text, button, dan text view? Kita lihat di desain register. Nah, kita lihat pada nama pengguna. Di sini menggunakan edit text. Lalu untuk daftar, ini menggunakan button. Terakhir masuk menggunakan text view. Selanjutnya saya akan menghubungkan antara desain dengan Java. Caranya, nama pengguna sama dengan find view by ID r.id nama pengguna, titik koma. Selanjutnya email, kita panggil satu-satu. Find view by ID r.id .email. Jangan lupa di belakangnya diberi titik koma. Kata sandi sama dengan find view by ID r.id kata sandi, titik koma. Daftar sama dengan find view by ID r.id daftar, terakhir masuk sama dengan find view by ID r.id masuk. Selanjutnya saya akan membuat coding suatu set on click listener. Apa gunanya? Nah, ketika nanti saya mengeklik daftar, maka akan terklik. Lalu jika saya mengeklik masuk, maka akan terklik seperti mengeklik daftar. Caranya, daftar set on click listener new on click listener. Nah, di sini saya sudah membuat set on click yang pertama. Untuk yang kedua, nanti saya akan membuat set on click masuk di bawah. Langkah selanjutnya, saya akan membuat suatu PHP coding MySQL. Saya simpan.
di folder home property, nama filenya register.php. Langkah pertama, ketik php, enter. Lalu di sini saya akan membuat suatu koneksi untuk MySQL Connect. Caranya $const sama dengan MySQL Connect, lalu di dalamnya ada 4 parameter. Parameter yang pertama saya isi localhost, kedua root, yang ketiga kosong, yang keempat nama databasenya yaitu home property. Lalu di sini ordai diisi no connection. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya saya akan membuat MySQL query untuk memanggil database ke PHP. MySQL query. Di dalamnya saya isi $const, selanjutnya saya akan memanggil atau menghubungkan database dengan PHP-nya. Caranya, saya ke file database. Di sini saya sudah membuat nama tabelnya akun. Lalu saya coba akan menginputkan suatu data atau register, nama Nazril, emailnya nazril02@gmail.com, kata sandinya Nazril. Go. Ini untuk mendapatkan suatu query-nya. Jadi tinggal di copy, lalu dipaste di sini. Untuk tanda petik dihapus. Lalu di sini jangan lupa tanda petik 2 atau suatu string. Koma. Langkah selanjutnya saya akan membuat suatu variabel di sini. Nama pengguna sama dengan nama pengguna. Lalu di sini $email sama dengan email, koma, kata sandi, kata sandi sama dengan sandi, titik koma. Selanjutnya saya akan menghapus untuk ID karena ini sudah otomatis, jadi tidak perlu tanda petiknya dihapus. Email, kata sandi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu percabangan if. Sebelum saya membuat percabangan if, saya akan menampung terlebih dahulu query-nya dengan $, simpan sama dengan, lalu di sini $respond sama dengan array, titik koma,
Selanjutnya membuat percabangan if. Ketika hasil 1, maka akan muncul respon atau pesan data tersimpan. Jika hasilnya 0, maka akan muncul pesan registrasi error. Caranya, if buka kurung $simpan, maka respon jika hasilnya 1, hasil sama dengan 1, maka akan muncul respon pesan data tersimpan. Sebaliknya, jika hasilnya 0, maka harus melakukan registrasi ulang atau registrasi error. Jika hasilnya 0, maka registrasi error. Ini untuk data tersimpan ataupun data itu error. Jangan lupa di sini echo JSON encode diisi respon. Selanjutnya saya akan membuat percabangan if yang kedua. Nah, gunanya ketika saya mengeklik daftar, itu akan muncul suatu pesan data tidak boleh kosong. Jadi di sini saya akan membuat percabangan if $server $server request method lalu saya lupa di sini diberi kurung siku, lalu sama dengan post, tutup kurung kurawal, enter, copy sampai if, lalu kita paste di bawahnya if. Selanjutnya coding else tulisannya jika hasilnya 0, maka registrasi berhasil. Nah, saya simpan, lalu saya coba jalankan di localhost. Caranya localhost / home property, lalu register. Untuk mengetahui PHP atau MySQL-nya error atau tidaknya. Error line 2, saya coba lihat. $server kurawal connection. Di sini lebih, coba disimpan kembali. Masih tetap error.
$post. Di sini ada tutup kurung, jadi tidak perlu. Saya simpan kembali. Lalu saya coba jalankan. Di sini masih tetap error. Ini kenapa? Request method katanya. Request method, tapi di sini sudah muncul hasil 0 pesan registrasi error. Request method. Di sini kurang underscore. Ctrl S. Saya coba jalankan kembali. Nah, di sini sudah sukses hasil 0 pesan registrasi error. Kenapa di sini muncul hasil 0? Karena saya belum menginputkan untuk registrasinya. Selanjutnya saya kembali ke coding Java. Di sini saya akan membuat coding suatu string. Caranya string request. Saya beri nama daftar sama dengan new string request. Lalu di dalamnya ada 4 parameter. Yang pertama request, lalu method post URL http / lalu kita masukkan URL-nya. Nah, untuk mendapatkan URL sendiri kita perlu koneksi antara laptop dengan handphone kita. Saya coba koneksikan terlebih dahulu. Lalu klik cmd. Di sini ketik ipconfig, enter. Nah, di sini sudah ada untuk URL-nya. Copy. Lalu paste di http. Lalu masukkan foldernya, folder PHP-nya home property. Nama filenya register.php. Dari mana saya mendapatkan home property register? Lihat di Sublime. Di sini home property register.php. Selanjutnya koma new respond. Di sini ada 2 respon. Yang pertama respon listener. Yang kedua respon error listener. New respon error listener. Jangan lupa di sini titik koma. Lalu di sini coding request queue, save queue sama dengan only new request queue get application context titik koma save queue add. Masukkan variabel yang sudah diinputkan di sini, yaitu daftar.
Selanjutnya, saya akan membuat suatu parameter. Caranya, di sini kurung kurawal, enter, lalu protected map string. Nah, jangan lupa di sini titik koma. Saya hapus. Lalu map string parameter sama dengan new hashmap titik koma. Lalu kita inputkan satu-satu nama database-nya ke Java. Parameter .put masukkan nama pengguna, koma, nama pengguna, get text to string, titik koma, parameter .put email, koma, email text to string, titik koma, kata sandi, parameter dulu, .put, lalu masukkan kata sandi, koma, kata sandi, koma, lalu return parameter, titik koma. Selanjutnya saya akan membuat coding try and catch. Di sini saya lupa memberi log e. Lalu untuk tagnya di sini saya isi aku plus respon. Try JSON object sama dengan new JSON object, lalu isinya respon. Nah, gunanya JSON object ini untuk menampilkan pesan ketika saya mengklik daftar maupun masuk. Koma. Lalu di sini klik alt enter, pilih surround which try atau catch. Nah, di sini saya hapus, tidak perlu. Hapus. Nah, selanjutnya di sini string pesan sama dengan objek dot get string, saya isi pesan, titik koma, awas, lalu di sini pesan. Sudah selesai untuk coding try and catch. Selanjutnya terakhir saya akan membuat coding suatu intent. Ketika saya berada di tampilan register, saya akan mengklik suatu daftar, maka akan menuju ke tampilan login. Ketika saya mengklik suatu masuk, maka akan langsung menuju ke tampilan home. Caranya intent
register sama dengan new intent get application context. Lalu di sini saya masukkan login activity dot class start activity register. Selanjutnya saya akan membuat suatu percabangan if else untuk menampilkan ketika saya mengklik suatu daftar tapi saya belum menginputkan sesuatu, maka akan muncul suatu pesan yaitu data tidak boleh kosong. Caranya di sini if buka kurung nama pengguna dot get text to string is empty lalu email dot sama lalu kata sandi get text string is empty, maka else-nya saya akan membuat suatu tuas dulu. Nah, pesannya di sini data tidak boleh kosong. Lalu else kurung saya pindah untuk coding string sampai request queue. Saya cut lalu saya paste di sini. Langkah selanjutnya terakhir saya akan membuat suatu set on click untuk masuk dot set on click listener new view click listener. Lalu di sini saya akan membuat suatu intent register sama dengan new intent get application context. Lalu saya masukkan home activity dot class start activity register. Maksudnya ketika berada di tampilan register, ketika mengklik masuk maka langsung akan tertuju ke tampilan home. Mungkin untuk coding register seperti ini. Selanjutnya saya coba run. Masih Gradle build running, jadi ditunggu saja.
hampir selesai. Selanjutnya saya coba inputkan terlebih dahulu. .com assembly-nya daftar data tersimpan. Saya coba lihat di database-nya apakah tersimpan. Nah, di sini sudah muncul Intan. Emailnya Intan30, passwordnya Sia, sama dengan yang sudah saya inputkan barusan. Mungkin cukup sekian untuk tutorial coding register dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.